Selamat pagi adik-adik semua, jumpa lagi di mata kuliah kajian perilaku pengguna, dan ini pertemuan kedua. Setelah kemarin Anda belajar tentang ergonomi ya, jadi tentang keilmuan ergonomi itu terapannya atau di dalam kesehariannya apa. Nah, sekarang kita akan lebih mengkerucut begitu dengan materi tulang, rangka, dan gerak. Nah, ini yang bisa kita baca di sini. Tujuannya adalah mempelajari dasar-dasar bodi mekanik dalam gerak keseharian. Jadi bahwa kajian perilaku pengguna atau materi ini, materi tulang, rangka, gerak ini juga kita alami di keseharian dalam bentuk-bentuk aktivitas fisik ya. Misalnya Anda memasak, Anda mencuci, Anda duduk, Anda membuka pintu, membuka kunci, dan segala macam itu terhubung dengan apa yang menjadi gerak keseharian dan disebut sebagai body mechanic. Metode pembelajarannya adalah transfer knowledge ya, ini kuliah begitu. Terus kemudian ada self-directed learning, artinya Anda melakukan ada refleksi tentang apa aja sih gerak keseharianku gitu ya, berdasar ini. Ada kolaboratif, itu salah tulis kolaboratif learning, artinya nanti Anda akan bekerja dalam kelompok paling tidak minimal 2 orang gitu ya, atau mungkin ada yang 3 orang kalau di. Nah, media dan alat pembelajarannya adalah PowerPoint, ada internet, ada yang meliputi nanti Anda harus ada browsing lewat website, artikel ilmiah, dan kemudian menggunakan handphone, laptop, dan alat tulis. Nah, pembelajaran saat ini sudah masuk ke pembelajaran sistem informasi ya, artinya kita tidak lagi seperti pembelajaran zaman old school gitu, yang kalian harus memburu buku di shopping center atau social agency atau apa begitu. Tapi kalian sekarang ini thanks to Steve Jobs, karena the world is your hand itu benar-benar terjadi, dan kalian bisa melakukan browsing, banyak data, banyak ulasan-ulasan tentang bodi mekanik ini di internet ya, di dunia maya. Jadi kita akan melakukan ini, materi ini, dan khusus juga kajian perilaku pengguna akan menggunakan teknologi informasi ini untuk membantu Anda belajar. Jadi misalnya nanti gerak nama otot-otot itu gitu ya, nama otot itu tidak usah Anda hafalkan. Kita bukan dalam dunia medis atau sport gitu, tapi kita perlu tahu, dan itu untuk nama-namanya bisa di browsing saja gitu ya. Oke, nah kita akan masuk ke tulang dan rangka. Ini sebuah ya, kita bisa tahu kalau nanti kenapa tubuh kita terdiri dari tulang dan rangka. Nah, ini adalah fungsi skeletalnya. Ada support atau penyangga, ada protection atau pelindung, ada movement atau elemen gerak, ada hemopoiesis atau peristiwa pembuatan sel darah. Kira-kira apa yang, kenapa kok fungsi skeletal sharing berfungsi sebagai penyangga? Kita berdiri, kita bersadar. Ya, artinya support ya. Kita bayangkan saja ketika tubuh kita tanpa tulang itu kan seperti, kalau kalian seperti ayam itu, kalau pernah lihat orang kulitin ayam begitu tuh tidak ada tulang kan dia jadi seonggok daging begitu ya. Jadi yang mempertahankan, salah satu yang mempertahankan postur kita dan menjadi elemen gerak itu ya salah satunya adalah tulang. Oke, yang kedua, ego. Kenapa kok protection atau pelindung? Ya, itu kalau misalnya dari segi pelindung mungkin bisa dilihat dari ini Pak, tulang misalnya tengkorak sama juga tulang rusuk, dimana itu kan melindungi organ-organ vital yang ada di dalam tubuh manusia gitu.
Ya, jadi salah satunya biasanya kan ini kan kita punya organ dalam ya. Di sini ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal dan segala macam gitu. Nah, ini kita kenapa bentuk tulang skeleton di toraks ini bentuknya melingkup seperti ini dan di belakang itu utuh karena itu untuk melindungi organ-organ dalam kita. Terutama kalau misalnya kita jatuh, terbentur dan segala macam itu masih ada pelindung. Cuma juga di otak ya, di kepala gitu. Ini menurut banyak beberapa artikel tulang di kepala itu paling keras gitu. Maka kita sering disebut sebagai manusia keras kepala. Oh enggak. Tapi itu paling keras, memang paling keras. Bahkan kalau dalam ya misalnya ada berkelahi atau di dalam bela diri, itu sangat tidak disarankan memukul kepala itu dengan kepala tangan karena ini tulang di sini ini lebih lunak daripada tulang kepala, biasanya akan lebih sakit. Begitu. Tapi maka jangan pernah melawan tulang kepala atau keras kepala orang. itu akan berbalik kepada kita dan enggak dengan itu ya. Movement, elemen gerak, Kohen gerak gimana ya mungkin kok tulang nggak ada itu ini juga geraknya itu nanti jadi gerak atau leto gitu sih Pak. Itu kaitannya juga sama penyangga juga sih Pak. Kalau kita gerak itu kan kalau nggak ada tulangnya kayak bilangnya. Ya. Oke. Jadi penulangan ya biasanya orang kalau otot itu disebut pengototan itu, kalau tulang itu penulangan. Jadi kalau enggak ya dia mungkin bisa gerak tapi geraknya itu terus jadi kayak letoy gitu ya. Ya daging. Nah, sekarang yang keempat siapa yang tahu? Robopoiesis. Jadi salah satu ini yang harus kalian lindungi, makanya kenapa tulang belakang kita, spinal curve kita itu sangat harus dijaga. Ya, di sini ini ada yang namanya sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang inilah tempat di mana adanya peristiwa pembuatan sel darah, entah itu sel darah merah, darah putih, bahkan keping-kepingnya. Nah, ini kalau sampai sumsum di dalam ininya itu rusak, gitu. Nah, ini kita akan berbahaya sekali. Gitu. Maka kalau siapa yang suka makan gulai sumsum, itu emang enak sih. Saya kalau beli gulai itu, wah itu pasti cari bersumsum gitu, wah jerut, makanya pakai sedotan. Ya, ini kira-kira hal utama yang terkait dengan skeletalnya ya, penulangan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang yang fungsi muskularnya atau pengototannya. Nah, ini ada reduce movement atau penghasil gerak, ada maintain postur, membersihkan badan, reduce heat, menghasilkan panas. Apa yang tahu? Satu dulu. Ada reduce movement. Jadi yang gampang. Ayo, siapa? Hana? Reduce movement. Keren. Ya. Nah, ini tadi juga pertanyaan. Ini kata kunci ya. Kata kunci dalam body mekanik yang pertama adalah itu tadi, adanya kontraksi dan relaksasi. Itu kata kunci dalam body mekanik terutama untuk gerak ya. Jadi itu nanti yang harus Anda cari. Ada kontraksi, ada relaksasi. Ya. Nanti panjangnya nanti akan Anda menemukan di sana istilah-istilah biokimia, ada miosin dan segala macam. Ya, kemudian ya sebetulnya kemudian itu akan Anda akan nanti kalau baca akan terbayang kenapa otot kita itu bisa bergerak. Jadi sebetulnya dalam body mekanik, kenapa disebut body mekanik begitu? Karena salah satu cara memandang tubuh, fungsi tubuh kita untuk bergerak itu kita menggunakan cara pandangnya Newton.
terkhusus dalam mekanika klasik, ya, mekanika klasik gitu ya, dimana di sana ada sendi, ya, sendinya juga ada sendi gerak gitu ya, sendi lepas, sendi bebas, ada sendi jepit dan segala macam. Terus kemudian ada yang disebut tarik ulur gitu ya, jadi ada mulur muai begitu. Cara kerjanya ya sejauh yang kita bisa jelaskan demikian, tetapi pergerakan kontraksi dan relaksasi ini sebetulnya ada di sebuah peristiwa yang namanya itu bridging access begitu ya, jadi akses untuk penjembatan, di mana kemudian miosin itu akan mengatur penegangan dan pengendulan otot. Tapi nanti akan kita cari lebih dalam. Oke, thank you. Ya, yang kedua, menjaga sikap badan, maintaining posture. Siapa yang bisa? Yuk, Kalista. Itu kalau sebenarnya mungkin karena otot itu kan kayak serat-serat dan lain. Jadi kalau jalan kalau bentuk otot itu, jadi mungkin sikap badannya. Ya, gitu. Oke. Kira-kira postur Kalista ini nggak usah gerak dulu, biar diamati. Kira-kira postur Kalista ini seperti apa? Membungkuk gitu. Nah, kalau membungkuk itu artinya apa? Ketika kemudian kita berbicara maintaining postur atau menjaga sikap badan, apa artinya? Ada membungkuk, biasanya lawan membungkuk apa? Tegap ya. Nah, apa yang membedakan antara membungkuk dan tegap? Apakah yang membungkuk ini nggak punya otot? Kamu punya otot kan? Punya ya? Apakah yang tegap ini terus ototnya jadi kayak kawat besi gitu? Enggak kan ya? Tapi apa yang kemudian terjadi ketika membungkuk dan tegap itu? Postur 19 dalam konteks maintaining postur. Kalau ya, gimana dia? Interaksi otot sama skeletalnya. Gimana? Ini kan ada dari kebiasaan juga kan membentuk. Jadi interaksi antara otot sama skeletal udah menyesuaikan sama kebiasaannya itu. Jadi kalau kepalanya agak ke bawah ini, ya postur tulang-tulangnya juga cukup ini. Ya, oke. Salah satunya kebiasaan. Tapi kebiasaan ini terbentuk dari apa? Sekarang saya mau nanya. Kalau Anda terbiasa Anda biasa olahraga dan mempunyai kebiasaan atletis gitu, jadi atlet gitu, menjaga apa yang kemudian membedakan untuk yang Kalista suka berolahraga enggak? Enggak kan? Tahuan. Tapi kalau orang-orang yang suka berolahraga itu pasti seperti itu. Kira-kira apa? Nanti kita pelajari lebih. Artinya ada pengototan yang kemudian mengalami apa ya? Bukan malfungsi, tetapi dia tidak berfungsi dengan optimal. Nah, biasanya pada dalam postur yang membungkuk itu ada beberapa otot yang mengalami pelemahan atau memang lemah, misalnya di otot perut, terus kemudian di otot sini pinggang seperti itu. Nah, itu orang akan kemudian terbiasa membungkuk. Kalau orang yang sudah biasa olahraga, otot perutnya apa namanya terbiasa untuk dilatih gitu ya, atau otot pinggang punggungnya juga, maka postur badannya juga akan terbiasa. Nah, itu seperti yang dikatakan Dirga itu tadi ada volume otot, ada kontraksi otot begitu yang kemudian selalu terjaga untuk menjaga sikap. Oke, yang terakhir, reduce heat. Siapa yang suka kedinginan kalau bangun tidur atau sedang tidur? Enggak ada ya? Panasan ya? Panasan. Tapi pertanyaannya, apa yang kemudian terjadi ketika Anda kedinginan? Tubuh Anda bereaksi seperti apa? Sebelum Anda menggosok-gosokkan panu? Menggigil. Menggigil. Apa sih sebenarnya menggigil itu?
respon refleks dingin. Respect terhadap dingin. Ya, apa yang terjadi sebetulnya? Terkait dengan otot nih kan, kita tentang pengototan. Kontraksi otot. Kontraksi otot. Jadi otot diperintahkan oleh otak untuk melakukan kontraksi. Kita nggak kerasa sih ya, nggak kerasa ya. Tapi kan terus tahu, gitu ya. Nah, ketika kontraksi otot itu digerakkan, maka itu menghasilkan panas untuk melakukan negosiasi dengan udara di sekitar dan membuat panas tubuh. Ya, kira-kira 3 hal itu yang kemudian nah, sekarang kita akan masuk gerak. Silahkan ada berkelompok ya dengan depan-depannya itu ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Ini mungkin bertiga. Nah, ini ada pengelompokan. Ini adalah kelompok ya. Jadi ada coba untuk melakukan gerakan ini. Ada flexion, extension ya. Jadi flexion, extension ini gerak yang kemudian didasarkan pada sendi. Jadi flexion itu ketika sendinya membuka ya. Flexion itu ketika sendinya menutup. Kemudian extend itu ketika sendinya membuka. Ini menutup begini, ini membuka. Ini menutup, ini membuka, ini membuka, ini kan bisa sendi. Nah, ini satu. Kepala juga sama. Kemudian ada adduksi ya, jadi ini menjauh, ini mendekat. Abduksi itu menjauh, membuka begini. Adduksi itu menutup, mendekat, menuju tengah. Kemudian ada elevasi itu ketika ini naik ya, elevate ya, jadi diangkat begitu. Press itu ketika diturunkan. Nah, ini yang kelompok berikutnya. Nah, ini ada kaki, nanti kalian coba-coba. Ada dorsi flexion, ada flexion ya. Terus kemudian juga ada suspinasi, ada adduction, ada pronation dan segala macam. Kemudian ini model pergerakannya. Pronation itu begini, suspination yang keluar ya, ini begini. Kemudian ini adduksi besar ya. Ini berikutnya, ini yang terakhir flexion, extension. Terus kemudian ada deviasi. Endorotasi itu dia ke dalam, memutar tapi ke sumbu dalam. Exo keluar ya, jadi endo itu ke dalam, exo keluar ya. Oke, sepertinya sudah. Kita punya berapa nomor nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, 7. Nah, berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Balik lagi 1, 2, 3, 4 ya. Kok gak ngerti? Ini yang 1, kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke, tugasnya adalah, nah ini kita latihan. Anda mempraktekkan. Jadi kita sudah tidak lagi tentang, iya ini kayak orang mau kungfu. Anda mempraktekkan fleksi, ekstensi, supinasi, endorotasi dan segala macam. Tapi tugasnya adalah apa nama otot yang kemudian menegang, paling menegang dan paling tidak menegang. Tadi itu dikatakan apa yang kemudian mengalami kontraksi dan relaksasi, dan kemudian nama otot dan tulang. Ya, 2 itu tugasnya. Anda mencari mana yang kontraksi. Seperti tadi saya bilang, ketika ini begini, maka otot lengan atas atau bicep ya kemudian mengalami kontraksi. Nggak usah dikencengin aja, udah pasti
yang ini pasti akan mengalami relaksasi, tapi sebaliknya ketika seperti ini maka ini akan menegang, yang sini akan rileks. Nah ini mana yang kemudian mengalami ketika seperti ini, mana yang kira-kira mengalami kontraksi? Nah itu dicari namanya apa, ototnya ini, otot besarnya apa, yang mengalami kontraksi, relaksasinya yang mana? Kontraksi itu kata kuncinya adalah ini mengalami pemendekan, ini mengalami pemuluran. Jadi sebetulnya kalau mau dianukan pakai mekanika itu, yaitu ada pemendekan. Jadi ininya mengkeret gitu, sini mulur. Nah itu relaksasi mulur. Kalau pemendekan dia akan mengalami kontraksi. Oke, sekarang silahkan Anda ambil posisi, silahkan berdiri. Setelah itu kalian coba, terus kemudian Anda bisa browsing itu nama ototnya apa, kemudian mana yang mengalami kontraksi dan mana yang mengalami relaksasi. Ya, 10 menit silahkan. Ya, saya pikir waktunya sudah usai dan saya lihat tadi Anda semua juga sudah mengerjakan dengan baik sampai kepada penerjemahan gerak-gerak ini tadi dalam keseharian. Ada yang malah sudah sampai kepada mengarah kepada repetitive injury yang kemudian dihasilkan, misalnya yang bermain bola, yang ikut taekwondo, ada yang ikut Wing Chun, semuanya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu pelajaran hari ini, bagaimana Anda menerjemahkan. Dan ingat, ini adalah dasar-dasar untuk bodi mekanik. Ingat-ingat kembali saja mekanika klasik SMP ya, ini bukan SMA. SMP itu kan banyak tuh yang tuas diangkat gitu ya. Jadi, nah ini yang mungkin saya sedikit pesan
Tadi ada pertanyaan bagus dari kelompok sini, Pak, apakah mengangkat itu misalnya sama-sama mengangkat ke depan, apakah itu juga semua otot sama dengan postur yang berbeda? Tidak. Semisal saya mengangkat benda ini, taruhlah ini sekitar 5 kilo, dalam posisi berdiri saya dengan kaki seperti ini saya, maka mungkin saya mengangkat ini tidak melibatkan otot-otot yang lain, karena titik tumpu dan pengototannya, penulangannya masih memungkinkan. Tapi ketika ini saya duduk, maka ini akan berbeda, karena ini akan melibatkan otot-otot di bagian belakang, karena dia akan lebih narik. Nah, begitu juga ketika nanti Anda akan misalnya meneliti tentang menjahit, ya, menjahit terutama yang masih pakai manual, ya, yang pakai kaki begitu sambil begini. Nah, ini pergerakan kaki ini tuh coba kalian begini. Yang gerak tidak hanya otot kaki di sini, tapi sampai di pinggang sini nih loh. Nah, artinya postur itu juga kemudian, atau posisi tubuh itu juga menentukan dari otot mana yang kemudian akan bekerja dalam sebuah aktivitas. Nah, itu yang perlu di garis bawahi ya untuk bodi mekanik ini. Oke, kalau begitu saya pikir hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk atensi, dan nanti hasil kerjanya dikumpulkan ke asisten di belakang dengan Kak Ana. Terima kasih dan selamat bertemu kembali.